Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimantoro Adi Sudo Saputro dengan NIM 215231047, kelas Perbankan Syariah 2B. Di sini saya akan menceritakan perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagangan Hindia Belanda atau FOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafatan Belanda, ia tersebut sebagai Iyanti dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik yang mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Noklas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kepahaman antara FOC dan Mangkubumi terlaksana. Dalam nota tersebut disampaikan kepada Mangkubwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Mangkubwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Mangkubwono III kepada Gubernur Jenderal FOC. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Jogja sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngagala Saidin Panatgama Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Kedua hari kemudian, tepat pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meluruskan bagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Akan tetapi, terbelahnya masyarakat Jawa tidak terjadi ketika perlepasan perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci bagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Pembagian itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja, sekelilingnya wilayah Solo. Ada beberapa wilayah Solo, sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyowo yang juga Trah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah
dalam gerakannya pada Oktober 1755. Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan bagian dari wilayah Kesunanan Surakarta dengan wilayah yang terkini dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisena Senopati ing Aloga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Terbelahnya tanah Jawa ini di kemudian hari sebelum berhenti pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stafford Raffles dari Kerajaan Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantar Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara sebagai situs cagar budaya, sementara wilayah Jogja yang didalami juga terdapat Pakualam menjadi daerah istimewa. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang cerita Perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati Anda semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.